Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Pada video kali ini saya ingin sharing dengan teman-teman semua tentang sebuah filosofi kehidupan. Tentunya motivasi dalam beribadah ada kaitannya dengan filosofi yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan setelah teman-teman menyimak video ini, teman-teman kembali termotivasi, kembali bangkit, kembali semangat untuk beribadah kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, bertawakal kepada Allah, sabar menerima ujian, kuat dalam menerima apa yang sekarang Allah takdirkan. Dan insya Allah ketika kita menjadi orang yang sabar, yang kuat, yang tahan uji dalam segala bentuk ujian, Allah akan hadiahkan sebuah kebahagiaan kelak, ya teman-teman semua. Amin, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, filosofi dalam kehidupan kita, tentunya kita selalu berkata bahwa saya sudah mendawamkan amalia, saya sudah mengistiqomahkan sholat, saya sudah mengistiqomahkan tahajud. Tapi kenapa ya, kok sampai detik ini saya masih diberikan susah? Kok saya masih susah aja ekonominya, kok nggak lancar-lancar gitu kan. Nah teman-teman semua, setelah kita dihadapkan dengan gelas yang ada di depan ini, perlu teman-teman pahami bahwa gelas ini berisikan kopi ya teman-teman. Saya minum sebentar ya. Nah, rasanya adalah manis teman-teman. Setelah kita meminum kopi, maka yang akan kita sisakan adalah ampas kopi. Nah, ketika kita sudah meminum manisnya kopi, maka ketika di detik-detik terakhir kita tidak akan meminumnya, karena ini adalah ampas kopi. Mungkin rasanya tidak manis karena sudah tidak tercampur gula. Kemudian ketika teman-teman akan membersihkan isi kopi ini, tentunya teman-teman akan bawa gelas ini ke tempat pencucian piring atau gelas. Biasanya yang teman-teman lakukan itu apa? Tidak mungkin kan langsung dibersihkan dengan sabun. Tentu saja cara membersihkan kopi ini dengan cara menuang air, atau kita buka keran ya, air bening kita tuangkan sebanyak mungkin ya, enggak ke gelas yang tersisa ampas kopinya itu. Nah teman-teman semua, sekarang saya mau kasih pertanyaan untuk teman-teman. Apakah ketika kita menuang air bening ya untuk membuang ampas kopi yang ada di dalam gelas ini, hanya butuh air bening sedikit? Jawabannya adalah tidak. Tentu saja kita akan menuang air bening sebanyak mungkin sehingga kotoran yang ada di dalam gelas tersebut, sisa-sisa kopinya terangkat dengan tuntas. Sama halnya dengan kehidupan. Ketika kita berbuat dosa di masa lalu, kita berbuat salah di masa lalu, tentu saja seperti halnya kita menuang sebuah kopi ya, serbuk kopi kita tuangkan ke gelas, kemudian kita campuri air, kita rasakan manisnya. Nah manisnya itu tidak bertahan lama. Ketika sudah pada sisa-sisa ampasnya, maka kita tidak akan meminumnya. Sama halnya ketika kita dulu berbuat kesalahan, berbuat maksiat, berbuat dosa, maka endingnya kita akan merasakan yang namanya pahit ya. Tadinya kita senang-senang ya enggak, tadinya kita sukaria, tadinya kita gembira, tahu-tahu sekarang teman-teman dalam keadaan jatuh, dalam keadaan terprosok, dalam keadaan terhimpit, banyak hutang dan lain sebagainya. Ini adalah sebab dan akibat yang kita lakukan di masa lalu. Nah, setelah sekarang kita rasakan apa yang dulu pernah kita perbuat, maka teman-teman akan melakukan hal-hal yang baik, tentu saja dengan cara bermujahadah, bertaubat, melakukan sholat tahajud. Intinya memulai taqarruban ilallah, berzikir kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah dan lain sebagainya. Nah, tapi saat ini banyak sekali teman-teman yang bertanya, Gus, saya sudah mendawamkan ini,
saya sudah mendawamkan tahajud, saya sudah mendawamkan duha, sholawat Jibril, sholawat Adrikni, sholawat Naria, dan lain sebagainya. Tetapi kenapa kok saya masih seperti ini saja? Kok doa saya nggak cepat dikabul? Kok hidup saya masih susah terus? Tuh kan? Nah, kita filosofikan ke gelas yang tadi terisi kopi. Ketika ya air bening kita ibaratkan ibadah kita yang untuk melebur dosa, dosanya adalah ampas kopi tersebut. Ketika ibadah kita itu hanya kadarnya sedikit, maka belum bisa menghilangkan dosa yang kita ibaratkan dengan ampas kopi itu dengan cara tuntas. Artinya butuh waktu yang lama, butuh kadar ibadah yang lebih banyak untuk menghilangkan dosa-dosa di masa lalu. Ketika teman-teman saat ini belum dikabul doanya, hajatnya juga belum dikabul, kemudian masih merasakan sulit, susah, dan lain sebagainya, teman-teman harus ingat dengan filosofi kopi ini. Berarti air bening yang dituangkan itu baru 1 gelas saja, sehingga apa yang dihasilkan ya adalah air keruh. Ya, walaupun air bening sudah kita tuangkan, tapi belum bisa membersihkan sehingga masih keruh. Kalaupun diminum, belum terasa segar, bahkan tercampur rasanya jadi tidak karuan. Begitulah kita. Saat ini kita sudah semangat ibadah, namun ternyata wallahu a'lam dosa-dosa kita masih belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu rasanya masih hambar dan masih pahit. Maka teman-teman harus tetap optimis, harus tetap semangat, terus beribadah kepada Allah. Ya, kita tuangkan air bening sebanyak mungkin sehingga kopi dan ampas-ampasnya terus terangkat sampai dengan keluar. Nah, setelah keluar, ini kan gelas putih ya, biasanya gelas bening. Setelah keluar semua, insya Allah warna air yang ada di dalam gelas ini adalah menjadi air bening. Ya teman-teman. Nah, ketika sudah menjadi warna bening, air murni, maka ketika dituangkan sirup berwarna hijau akan menjadi hijau, ketika dituangkan sirup berwarna oranye akan menjadi oranye, dan lain sebagainya. Jadi pada intinya, yang saat ini dalam keadaan sudah maksimal beribadah, sudah maksimal bertaubat, sudah maksimal riyadhah, tirakat, dan lain sebagainya, tapi belum dikabulkan oleh Allah hajat-hajatnya, ya belum diijabah doa-doanya dan lain sebagainya, malah justru semakin terpuruk. Artinya teman-teman harus terus beribadah sampai Allah benar-benar mengampuni dosa-dosa kita semua. Begitu ya teman-teman semua. Mudah-mudahan video yang simpel ini bisa menjadikan motivasi dan semangat kembali untuk teman-teman semua untuk jangan menyerah, terus ibadah. Kita minta kepada Allah, Allah pasti akan kasih kebahagiaan untuk kita kelak ya teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.